Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Bulan sabit menggantung di langit, memantulkan cahaya pucat ke jendela lantai atas rumah sakit umum Dharma Husada. Di tengah sunyi malam, Rian, seorang mahasiswa koas, masih berjaga di ruang IGD. Semua tampak normal, hingga suara pintu tua berderit terdengar dari ujung lorong barat. Siapa yang buka pintu ruang bedah lama jam segini? Gumamnya. Ia menoleh ke arah perawat jaga, tapi mereka tampak tak mendengar apa-apa. Rian penasaran. Ia mengambil senter kecil dan berjalan ke lorong itu. Namun saat ia tiba di ujung, ia menemukan sesuatu yang tak masuk akal, ada lorong lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di atasnya tertulis, lorong 13. Padahal, di peta rumah sakit, hanya ada 12 lorong. Jantungnya berdetak lebih cepat, bau anyir besi tua dan darah menguar dari lorong itu. Rian melangkah masuk, menyalakan senter. Lorong itu gelap, panjang, dan sunyi. Tapi setiap beberapa meter, ia melihat bekas luka bakar di dinding, dan cat merah samar seperti tangan berdarah menyentuh dinding. Tiba-tiba, tolong! Sebuah suara lirih, serak, menggema dari dalam. Rian terdiam. Suaranya seperti wanita, menangis, atau tidak, lebih seperti tercekik. Ketika ia menoleh ke belakang, lorong itu sudah tak ada. Hanya dinding putih rumah sakit. Ia terjebak. Rian menelan ludahnya. Sinar senter di tangannya bergetar. Ia mencoba menekan tombol darurat di walkie-talkie, tapi hanya terdengar suara berisik seperti distorsi, lalu bisikan. Dia sudah melihatmu. Jantung Rian berdetak tak karuan. Ia mundur beberapa langkah, lalu mencoba kembali ke arah semula, tapi lorong itu tak berujung. Ia menoleh ke belakang, dan hampir menjerit. Ada sosok wanita berdiri di ujung lorong, tubuhnya gosong, rambutnya hangus separuh, tapi matanya merah menyala. Ia tidak bergerak, tapi entah bagaimana, jaraknya makin dekat. Duk, duk, duk. Langkah-langkah berat terdengar, namun kaki sosok itu tak menyentuh lantai. Ia melayang, tapi menghasilkan bunyi langkah seperti manusia. Darah menetes dari ujung jarinya, menyisakan jejak di lantai putih kusam. Rian membeku. Tangannya mulai kesemutan. Senter mati. Gelap. Dalam kegelapan itu, ia bisa merasakan hembusan nafas hangus di lehernya. Jangan lihat ke belakang. Bisikan itu terdengar dari dalam pikirannya. Tapi nalurinya kalah. Ia menoleh. Dan yang ia lihat membuat otaknya hampir meledak karena takut. Wajah itu, wajah wanita dengan luka bakar parah, tersenyum lebar, bibirnya robek sampai ke telinga. Matanya tak punya bola mata, hanya 2 lubang hitam berlendir. Kau sudah melihatku, berarti kau harus kembali. Seketika itu juga, dunia berputar. Rian pingsan di tempat. Saat ia terbangun, ia sudah di ruang IGD. Perawat mengatakan ia pingsan di dekat toilet lantai 2. Tapi, ada bekas luka bakar ringan di lehermu, Rian, kata dokter jaga dengan wajah bingung. Kamu masukin kepala ke oven. Rian ingin tertawa, tapi ia malah ingin muntah. Karena di saku bajunya, ada kartu nama tua bertuliskan. Dokter Murni, kepala ruang bedah lorong 13. 1984. Padahal, rumah sakit ini baru berdiri tahun 1998. Sejak kejadian itu, Rian tak bisa tidur tenang. Setiap memejamkan mata, wajah wanita terbakar itu muncul. Kadang ia terbangun dengan bau daging gosong di sekelilingnya. Kadang, ia merasa ada tangan dingin meraba lehernya. Tapi yang paling membuatnya tak bisa berpikir jernih adalah kartu nama itu. Ia memutuskan mencari tahu lebih jauh. Di perpustakaan kota, ia menggali arsip lama tentang rumah sakit Dharma Husada. Ia menemukan sebuah artikel koran tahun 1985, kusam dan menguning. Kebakaran hebat di klinik bedah tak berizin.
13 korban tewas. Diduga, Kepala Klinik, Dr. Murni Ratnasari, melakukan praktik ilegal bedah rahasia. Semua korban gosong. Tubuh mereka tidak dikenali. Yang membuat darah Rian seolah berhenti mengalir adalah satu detail kecil. Alamat klinik tersebut adalah lokasi yang kini berdiri Rumah Sakit Dharma Husada. Rian ingin pergi dari kota ini. Tapi malam itu, saat ia mengemasi barang-barangnya di mes rumah sakit, seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Rian membuka. Tak ada siapa-siapa. Namun di lantai depan pintu ada berkas medis tua, di dalamnya tercantum nama pasien, Rian Pratama. Tindakan, bedah otak eksperimental. Penanggung jawab, Dr. Murni Ratnasari. Tubuh Rian lemas. Ia membalik halaman dan melihat jadwal operasi. Tanggal 2 Agustus tahun 2025. Jam, pukul 1.13 waktu Indonesia Barat. Tempat, lorong 13. Itu, malam ini. Jam sekarang, pukul 1:04 waktu Indonesia Barat. Pintu kamarnya tiba-tiba terkunci. Lampu padam, dan dari balik lemari, terdengar suara kursi roda berderit perlahan mendekat. Rian berdiri mematung, napasnya tercekat. Suara derit kursi roda dari balik lemari makin mendekat. Tapi bagaimana mungkin ada kursi roda di kamarnya yang sempit itu? Rian Pratama. Suara itu lirih, seperti berasal dari kerongkongan yang gosong terbakar. Suara wanita, suara yang pernah ia dengar di lorong terkutuk itu. Dengan gemetar, ia melangkah mundur. Tapi punggungnya membentur tembok. Pintu kamar terkunci, jendela pun tak bisa dibuka. Ia benar-benar terkurung. Derit berhenti. Kreek. Pintu lemari terbuka sendiri, perlahan. Di dalamnya, bukan pakaian, bukan koper, tapi lorong rumah sakit. Ya, sebuah lorong sempit, gelap, dengan dinding hangus dan noda darah kering. Ujungnya tampak pintu ruang operasi dengan angka 13 di atasnya, menyala merah menyala. Dan yang mendorong kursi roda itu adalah Dr. Murni, mengenakan jas dokter yang hangus, wajahnya setengah meleleh, dan bola matanya kosong. Di kursi roda, ada Rian lainnya. Ya, tubuhnya sendiri, dengan kepala terikat dan mulut dibekap perban. Waktunya operasi, nak. Tiba-tiba, tangan-tangan keluar dari dalam lemari, mencengkeram tubuh Rian. Dingin, keras, seperti tangan mayat. Ia menjerit, menendang, meronta, tapi sia-sia. Tubuhnya diseret masuk ke lorong melalui lemari yang seharusnya tidak ada. Seketika itu juga, kamar Rian kembali kosong. Esok paginya, seorang perawat menemukan kamarnya dalam keadaan terkunci dari dalam. Ketika berhasil dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya ditemukan sehelai jas praktik milik Rian terbakar setengah. Dan satu catatan yang tertempel di cermin. Pasien berhasil dioperasi, tapi jiwanya tertinggal. Dr. Murni. Setelah menghilangnya Rian secara misterius, kegaduhan kecil mulai terjadi di antara para staf rumah sakit. Tapi anehnya, manajemen menyuruh semua orang diam, menyebutnya halusinasi akibat stres kerja. Namun tidak semua diam. Nina, sahabat Rian yang juga koas, curiga. Malam itu, ia nekat menyelinap masuk ke ruang arsip lama. Di sana ia mencari berkas tentang lorong 13 dan Dr. Murni. Yang ia temukan jauh lebih menyeramkan dari yang dibayangkannya. Sebuah map tua dengan stempel rahasia, bertanggal 1998. Isinya, seluruh sisa bangunan klinik ilegal bekas praktik dokter Murni dihancurkan, kecuali ruang bedah bawah tanah. Lorong 13 dikunci secara permanen karena adanya fenomena gangguan gaib dan suara pasien yang telah meninggal. Nina menelan ludah, tapi ada yang membuat kulitnya semakin merinding. Di halaman terakhir, tertulis, pasien terakhir, Rian Pratama. Tindakan, rekonstruksi spiritual. Status, tidak kembali. Tangannya bergetar saat membaca baris terakhir. Catatan tambahan.
Siapapun yang mencari pasien ini kemungkinan akan mengalami nasib yang sama. Tiba-tiba, komputer di ruang arsip menyala sendiri. Di layar muncul video rekaman CCTV tanggal 2 Agustus pukul 1.13 waktu Indonesia Barat. Terlihat Ryan sedang didorong masuk ke dalam lorong gelap oleh seseorang berjubah dokter. Dan Nina bisa melihat wajahnya sendiri, berdiri tak jauh di belakang dalam video itu. Padahal, dia tidak pernah ada di sana. Atau, belum. Saat itu juga, lampu padam. Printer di pojok ruangan mencetak sendiri selembar kertas. Nina mendekat dan melihat satu kalimat besar di tengah halaman. Kau pasien berikutnya. Nina panik. Ia merobek kertas itu dan berlari keluar ruang arsip, tapi koridor rumah sakit kini terlihat berbeda. Lampu-lampu menyala redup seperti lilin, dan semua pintu ruangan tertutup rapat, kecuali satu. Pintu dengan angka 13 yang tergantung bengkok. Aku tak mungkin masuk ke sana, gumamnya sambil mundur. Tapi suara di dalam kepalanya berbisik. Kalau kau ingin menyelamatkan Ryan, masuklah. Tanpa sadar, kakinya bergerak. Lorong 13 terbuka sendiri saat ia mendekat. Dingin menyergap seperti masuk ke dalam kuburan. Langkah demi langkah, udara makin pengap, bau daging terbakar menyengat. Di ujung lorong, sebuah pintu ruang operasi berdiri terbuka. Di dalamnya, Nina melihat meja operasi penuh darah. Dan di atas meja itu, Ryan. Matanya terbuka, tapi kosong. Tubuhnya diam, tapi dari bibirnya keluar bisikan lirih. Jangan percaya apapun yang kau lihat di sini, mereka bisa menyamar. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul dokter Murni. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya ada para pasien. Belasan tubuh dengan wajah setengah terbakar, sebagian kehilangan mata, sebagian tak memiliki mulut, semua menyeret langkah ke arah Nina. Mereka mengenakan baju pasien rumah sakit zaman dulu, sobek dan gosong. Kau sudah melewati batas, nak. Wajah dokter Murni kini tepat di depan Nina. Dan sekarang, kau bagian dari kami. Tangan-tangan mayat meraih Nina. Ia menjerit. Dunia berputar. Lalu semuanya gelap. Keesokan harinya, perawat menemukan seorang gadis pingsan di ruang arsip. Ia mengenakan pakaian pasien rumah sakit, padahal semalam ia masih memakai jas praktik. Ketika diperiksa, ia hanya bisa bergumam satu kalimat yang sama, berulang-ulang. Lorong 13 tidak pernah tertutup, lorong 13 tidak pernah tertutup. Setelah Nina ditemukan dan dirawat di ruang pemulihan, kondisinya tidak kunjung membaik. Ia tampak linglung, sering berbicara sendiri, dan tidak mengenali siapapun, kecuali satu nama. Ryan, dia masih hidup di dalam. Psikiater rumah sakit mencatat bahwa Nina mengalami psikosis berat akibat stres dan insomnia. Tapi perawat-perawat jaga mengatakan sesuatu yang lebih aneh. Setiap malam, jam 1.13 waktu Indonesia Barat, Nina akan duduk di ranjangnya dan mulai bicara dengan seseorang yang tak terlihat. Lebih menakutkan lagi, setiap kali itu terjadi, lampu ruang perawatan akan mati selama 13 detik. Dan setelahnya, seluruh pasien di ruangan itu bermimpi sama. Lorong sempit yang hangus terbakar, wanita dengan jas dokter hitam pekat, dan suara tangisan yang meminta ditolong. Tak tahan, salah satu perawat bernama Ika mulai menyelidiki. Ia merekam Nina diam-diam malam itu, berharap bisa membuktikan kalau semua ini hanya gangguan psikologis. Tapi hasil rekamannya membuat darahnya membeku. Dalam video itu, Nina tampak duduk menatap kosong, lalu tersenyum pada sesuatu di udara kosong. Kamu sudah operasi, ya. Bagus, sekarang waktunya mereka juga masuk. Lalu, muncul bayangan hitam samar di belakang Nina. Sosok wanita terbakar, berdiri diam, dan menoleh ke arah kamera. Memandang langsung ke arah perawat Ika. Tiba-tiba, layar ponsel Ika bergetar sendiri. Notifikasi muncul. Anda terdaftar untuk operasi spiritual, tanggal 3 Agustus tahun 2025,
pukul 1.13 waktu Indonesia Barat. Ika menjatuhkan ponselnya, tapi bukan itu yang membuatnya menjerit. Karena dari dalam lemari ruang perawat muncul suara pintu terbuka perlahan. Dan derit kursi roda yang dikenalnya. Masih sama seperti dalam mimpi. Malam itu, Ika mengunci diri di kamar indekosnya. Ia membuang ponsel, mencoret pintu dengan ayat suci, dan menyalakan semua lampu. Tapi tetap saja, ketakutannya tak mereda. Pukul 1.12. Angin mendesir lembut dari bawah pintu. Tirai berkibar sendiri. Lampu mulai meredup, satu persatu. Pukul 1.13. KRIEK. Lemari kayu di sudut kamar yang selalu kosong terbuka sedikit. Bau gosong kembali memenuhi ruangan. Ika menjerit dan membaca doa. Tapi dari balik lemari, bukan hanya satu sosok yang muncul. Ada 12 pasien dengan wajah mengerikan, berdiri berjejer. Mereka menunjuk ke arah Ika, tapi satu dari mereka adalah Rian. Tubuhnya masih utuh, tapi matanya hitam sepenuhnya. Ia bicara, tapi bukan dengan suaranya. Kami tak bisa kembali, tapi kamu bisa menggantikan salah satu dari kami. Tiba-tiba, ruangan berganti. Ika kini berdiri di dalam ruang operasi lorong 13. Tepat di depannya, meja operasi dengan tubuh Nina terbaring kaku. Di kanan kirinya, para dokter mayat dengan jas putih menyiapkan alat-alat bedah. Dokter Murni berdiri di ujung ruangan. Kau yang berikutnya. Kami butuh jiwamu untuk menutup lorong ini. Atau lorong ini akan terbuka selamanya. Ika berlari, menabrak bayangan dan hantu, berusaha membuka pintu keluar. Tapi tak ada pintu. Yang ada hanya dinding-dinding berdarah, bisikan, dan dering alat EKG yang berbunyi meski tak ada pasien hidup. Tepat saat ia mulai pingsan, seseorang menariknya keluar. Ia terbangun di pelataran rumah sakit, berlumuran lumpur dan darah. Orang-orang menemukannya menggenggam erat secarik kertas kusam. Kertas daftar pasien lorong 13. Yang membuat semua merinding adalah, di bagian paling bawah tertulis nama-nama baru. Nina Andriani, selesai. Rian Pratama, selesai. Ika Putri, gagal. Rohani, Yusuf, Desi, Arga, semua nama staf rumah sakit, tertanggal malam ini. Lorong itu belum tertutup. Dan mereka masih mencari pasien selanjutnya. Malam itu, tanggal 4 Agustus tahun 2025, Rumah Sakit Dharma Husada dipenuhi kegelisahan tak terjelaskan. Pasien-pasien menjadi gelisah, perawat sering lupa arah, dan listrik mendadak padam selama beberapa detik tiap jam 1.13 tepat. Yusuf, salah satu satpam senior, merasa semuanya mulai salah sejak hilangnya Rian dan gangguan yang dialami Nina dan Ika. Ia memutuskan menyelidiki, bersama dua staf lain, Desi perawat jaga dan Arga teknisi listrik. Kalau benar ini ada hubungannya dengan lorong 13, kita cari dan segel selamanya. Tegas Yusuf. Dengan senter dan peta bangunan lama rumah sakit yang ia temukan di gudang, mereka menyusuri lorong bawah tanah yang sudah lama tertutup debu dan sarang laba-laba. Setiap langkah membawa udara makin dingin, dan bisikan samar mulai terdengar dari balik tembok. Akhirnya, mereka menemukannya. Lorong 13. Tidak ada pintu, hanya tembok, tapi tembok itu berdenyut, seperti daging hidup. Ketika Arga menyentuhnya, dinding itu membuka sendiri, seperti mulut raksasa yang ingin menelan. Dan mereka melihatnya, dunia di dalamnya tidak seperti dunia nyata. Cahaya merah darah memancar, lorong seakan tak berujung, dipenuhi suara tangisan dan suara alat bedah berdenging. Mereka ragu, tapi sesuatu dari dalam lorong menarik Desi masuk. Dia menjerit, namun tangannya terlepas. Desi. Arga hendak menyusul, tapi Yusuf menahannya. Itu bukan dunia kita. Namun terlambat. Lorong mulai menarik mereka berdua. Tak bisa lari. Cahaya lampu senter berputar gila. Lantai terasa cair. Dinding berdarah.
Mereka kini berada di dalam ruang operasi lorong 13. Tapi kini tidak hanya pasien-pasien terdahulu yang menatap mereka, melainkan seluruh staf rumah sakit yang sudah lama hilang. Dan satu suara menggema, dari atas meja operasi tempat Desi kini terbaring. Satu jiwa untuk satu pintu. Satu pintu untuk satu lorong. Satu lorong untuk neraka. Desi terbaring di meja operasi. Matanya terbuka tapi kosong, mulutnya bergerak-gerak seperti ingin bicara, tapi hanya suara desisan api yang keluar. Yusuf dan Arga berdiri membatu, dikelilingi puluhan pasien hantu yang merayap, menggeliat, dan merintih. Di tengah mereka, Dokter Murni berdiri dengan wajah separuh meleleh dan mata menyala merah, memegang alat bedah berkarat. Kami tak ingin menyakiti kalian. Tapi kami butuh pengganti, katanya pelan. Kalian membuka pintunya lagi. Sekarang kalian bertanggung jawab. Arga berteriak dan melompat ke arah meja operasi, mencoba menarik tubuh Desi. Tapi tubuh Desi mulai meleleh, menjadi cairan daging, menjerat Arga, menariknya ke bawah lantai seperti lumpur hisap berdarah. Argaa. Yusuf berlari mundur, tapi setiap jalan kembali lenyap. Lorong berubah menjadi jaring-jaring hitam, tempat roh-roh tersesat menggantung dan merintih minta dilepaskan. Tiba-tiba, suara riang terdengar dari balik bayangan. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menutup pintunya dari dalam. Yusuf menyadari, seseorang harus tinggal. Seseorang harus mengunci lorong 13 agar tidak menelan lebih banyak nyawa. Dengan segenap keberanian, Yusuf membuka lemari logam tua di pojok ruang operasi. Di dalamnya, tergantung kunci besi berkarat, dengan tulisan penutup lorong. Ia meraih kunci itu, dan saat genggamannya menguat, semua bayangan menghentikan langkah. Para mayat menoleh. Dokter Murni menjerit seperti kesakitan. Jangan, itu bukan milikmu. Yusuf tidak mundur. Ia berlari ke pintu asal mereka masuk, kini berubah menjadi lengkungan hitam bergigi, seperti rahang monster. Dengan sisa tenaga, ia mengunci lorong itu dari dalam. SRAAKKK. Pintu tertutup, dan dunia berubah sunyi. Keesokan hari, lorong 13 menghilang. Dinding kembali utuh. Tak ada bekas luka, darah, atau pintu rahasia. Rumah sakit kembali normal, tapi orang-orang tahu ada yang berubah. Arga, Desi, dan Yusuf hilang, tapi tidak dilupakan. Nina perlahan membaik, Rian tak pernah ditemukan. Namun semua nama yang sempat tercatat dalam daftar pasien lorong 13 terhapus dengan sendirinya. Dan di ruang arsip rumah sakit, ada satu map tua yang tetap tertinggal. Di dalamnya, satu pesan ditulis tangan oleh Yusuf sebelum menghilang. Pesan terakhir. Jangan pernah menyepelekan tempat yang hilang dari denah. Jika sebuah ruangan dikunci, biarlah terkunci. Lorong-lorong tua menyimpan lebih dari sekadar debu. Mereka menyimpan rasa sakit, dendam, dan roh-roh yang belum selesai. Jika kau menemukan lorong 13, lari. Jangan jadi pasien berikutnya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.